Warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Baik, yang kami hormati Bapak Arhan Firdaus selaku penguji pada hari ini, yang kami hormati Pak Amadan Tabu SPD selaku mentor Pak Sofyan, mungkin sekaligus kepala sekolah Pak Sofyan. Selamat datang Pak, terima kasih mendampingi kembali Pak Sofyan di kegiatan Latsar CPNS aktualisasi Latsar CPNS Kabupaten Banggai Laut. Baik, langsung saja juga Pak Sofyan ya, saya beri waktu 10 menit untuk memaparkan hasil aktualisasinya. Dengan hormat disilakan. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Penguji yaitu Pak Arhan Firdaus SDP. Yang saya hormati Ibu Isnaini Ramadan selaku pembimbing atau coach saya. Yang saya hormati pula Ibu Emilia Alamora Esos selaku host. Tak lupa saya berikan penghormatan kepada Pak Amadan Tabu selaku kepala sekolah saya. Saya langsung saja barangkali untuk pemaparan hasil aktualisasi saya, yaitu pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 85 kelompok 3 Kabupaten Banggai Laut, laporan pelaksanaan aktualisasi disusun oleh Sopen RK Siro SPD. Pelaksanaan aktualisasi terdiri dari 5 kegiatan antara lain, yaitu 1. Konsultasi pada atasan, 2. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, 3. Membuat media dan alat peraga pembelajaran, 4. Melaksanakan pembelajaran, 5. Melaksanakan evaluasi pembelajaran. Masuk kegiatan 1, yaitu konsultasi pada atasan, penerapan nilai dasar ASN. Yang pertama itu saat melakukan konsultasi dengan mentor atau kepala sekolah, saya menyampaikan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan jelas dan transparan, masuk di dalam akuntabilitas transparan, mengedepankan sopan santun dalam berkomunikasi maupun berpenampilan, masuknya di etika publik atau sopan santun, menghargai pendapat atau saran dari mentor, dan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, masuk dalam nasionalisme. Ini dokumentasinya Bu, hasil konsultasi saya dengan Pak Mentor atau kepala sekolah. Kemudian tahapan kedua, yaitu meminta arahan pada mentor. Penerapan nilai dasar ASN, setelah menjelaskan tentang gambaran kegiatan yang akan saya laksanakan, saya dengan sopan meminta arahan atau saran pada atasan. Ketika mentor menyampaikan arahan, saya mendengarkan dengan seksama, menerima dan melaksanakan semua arahan dan keputusan yang telah disepakati bersama, termasuk akuntabilitas tanggung jawab, serta mampu menempatkan diri sebagai seorang yang mengerti dan paham akan tugas dan tanggung jawabnya terkait kegiatan dan tahapan kegiatan yang akan diaktualisasikan. Itu etika publik sopan. Ini dokumentasinya, dokumentasi pada saat meminta arahan. Yaitu masuk ke tahapan ketiga, itu meminta persetujuan pada mentor. Tahapan terakhir dari konsultasi dengan mentor adalah meminta persetujuan pelaksanaan kegiatan. Saat meminta persetujuan pada atasan, saya menjunjung tinggi nilai sopan santun, bertutur bahasa yang mudah dipahami dan tidak memaksakan kehendak. Setelah itu saya berkomitmen untuk melaksanakan semua hal yang telah disepakati dan mengerjakannya dengan penuh rasa tanggung jawab dalam waktu yang telah ditentukan, mengutamakan kualitas, akuntabilitas, konsisten dan tanggung jawab. Ini dokumentasinya, hasil persetujuan dari Pak Mentor. Masuk kegiatan 2, yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama itu, tahapan ini yaitu menentukan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Penerapan nilai dasar ASN, sebelum menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, terlebih dahulu saya mempelajari silabus dengan seksama, lalu menentukan KI atau kompetensi inti, KD, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan pada siswa, agar kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan terarah sesuai waktu yang ditargetkan. Masuk akuntabilitas kejelasan target. Ini dokumentasi kegiatannya.
Kemudian masuk tahapan kedua itu merancang RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, itu penerapan nilai dasar ASN. Tahapan kedua membuat rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah saya harus menentukan metode pembelajaran yang tepat untuk diterapkan pada siswa. Maksudnya anti korupsi kerja keras. Kemudian menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran RPP dengan kegiatan-kegiatan dan media yang menyenangkan dan menarik untuk meningkatkan minat belajar siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Itu komitmen mutu, berorientasi pada mutu. Ini dokumentasinya, masih bentuk soft copy RPP-nya. Tahapan ketiga yaitu mencetak RPP, yaitu tahapan penerapan nilai dasar ASN. Tahapan selanjutnya adalah mencetak RPP yang telah disusun dengan penerapan tanggung jawab, tidak bergantung pada orang lain, mengutamakan kualitas dengan media atau kegiatan pembelajaran yang menarik sesuai keadaan siswa. Itu anti korupsi mandiri. Ini dokumentasinya, dokumentasi kegiatan yang sudah saya print out, sudah bentuk hard copy untuk RPP-nya. Tahapan kegiatan meminta persetujuan pada mentor. Penerapan nilai dasar ASN pada tahapan terakhir di kegiatan kedua setelah rencana pembelajaran RPP telah dicetak, maka diperlukan saran persetujuan sekaligus pengesahan dari kepala sekolah. Itu akuntabilitas konsisten. Ini dokumentasi kegiatannya sudah disetujui, RPP yang sudah disetujui oleh Pak Kepala Sekolah. Masuk kegiatan 3, yaitu membuat media dan alat peraga pembelajaran. Tahapan 1, yaitu penerapan nilai dasar ASN. Hal pertama yang saya lakukan adalah membuat modul pembelajaran. Modul pembelajaran sangatlah penting karena selain kekurangan buku paket yang tersedia, siswa dapat menggunakan sebagai media pembelajaran di rumah. Akuntabilitas tanggung jawab. Setelah menentukan pembelajaran yang akan diajarkan pada siswa, saya akan membuat modul pembelajaran dengan penuh tanggung jawab dan tidak bergantung pada orang lain. Anti korupsi mandiri. Lalu mendesain modul pembelajaran dengan jelas dan tepat. Itu termasuk dari akuntabilitas kejelasan target. Ini dokumentasi kegiatannya. Masuk di tahapan kedua, yaitu membuat alat peraga pembelajaran. Penerapan nilai dasar ASN dalam pembuatan alat peraga pembelajaran, saya berusaha dengan semaksimal mungkin demi kepuasan siswa dalam menerima materi pembelajaran. Itu komitmen mutu, orientasi mutu. Dan memilih alat peraga pembelajaran yang inovatif agar menarik minat belajar siswa. Komitmen mutu berpikir kreatif dan inovatif. Serta rela meluangkan waktu dalam membuat alat peraga pembelajaran agar siswa mudah memahami materi dan meningkatkan hasil belajar siswa. Nasionalisme. Ini dokumentasi kegiatannya. Tahapan ketiga, yaitu uji coba penggunaan media alat peraga pembelajaran. Itu penerapan nilai dasar ASN. Setelah media pembelajaran telah dibuat, saya menguji coba terlebih dahulu agar dalam mendemonstrasikan media pembelajaran pada siswa agar berjalan dengan lancar dan baik. Itu komitmen mutu. Ini dokumentasinya. Masuk di kegiatan 4, melaksanakan pembelajaran. Tahapan 1, yaitu membaca doa sebelum belajar. Penerapan nilai dasar ASN sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kegiatan awal yang saya lakukan adalah mengajak siswa mencuci tangan, berbaris di depan kelas, mengukur suhu tubuh siswa sebelum memasuki ruang kelas. Tidak lupa selalu mengajak siswa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Tidak lupa saya mengingatkan agar para siswa mengucapkan salam sebelum memasuki ruang kelas, termasuk dalam akuntabilitas konsisten. Saat semua siswa berada di tempat duduk masing-masing, saya mengajak peserta didik untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan secara khusus sebelum memulai pembelajaran. Nasionalisme religius. Setelah membaca doa dilanjutkan dengan absensi, akuntabilitas tanggung jawab. Ini foto dokumentasinya untuk mengukur suhu dengan membaca doa. Tahapan kegiatan 42 itu membagikan modul pembelajaran. Penerapan nilai dasar ASN. Setelah mengabsen siswa, saya membagikan modul pembelajaran yang akan dipelajari ke semua peserta didik tanpa terkecuali agar siswa dapat membaca lebih jelas terhadap tujuan dan materi pokok pembelajaran yang kita laksanakan pada saat ini. Itu nasionalisme sebagai 5.
Ini dokumentasi kegiatannya. Sementara membagikan modul. Dan masuk tahapan ketiga itu 4.3, menyampaikan tujuan pembelajaran. Penerapan nilai dasar ASN menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, termasuk dalam akuntabilitas kejelasan target secara transparan, ketika publik transparan. Ini dokumentasinya. Kemudian tahapan 4, menjelaskan materi menggunakan media atau alat peraga pembelajaran. Penerapan nilai dasar ASN, dalam menjelaskan materi menggunakan media, saya menggunakan bahasa yang sopan dan baik agar dapat dipahami oleh siswa, termasuk etika publik sopan. Saya akan memberikan penjelasan bimbingan tentang materi variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan bola besar, yaitu komitmen mutu inovatif, serta menjelaskan materi pembelajaran secara jelas, benar, dan transparan. Etika publik yaitu transparan. Ini dokumentasi kegiatannya. Masuk di kegiatan 5, itu kegiatan terakhir, melakukan evaluasi pembelajaran. Tahapan kegiatan 1 yaitu melaksanakan evaluasi pembelajaran. Penerapan nilai dasar ASN. Saat melakukan evaluasi pembelajaran, hal yang pertama saya lakukan adalah membuat soal post-test LKPD yang berkaitan peserta didik sesuai dengan KD 3.1, memahami variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola besar sederhana atau tradisional sesuai indikator yang akan dicapai, yaitu akuntabilitas kejelasan target. Kemudian membagikan lembar kerja siswa. Saya mengawasi seluruh siswa dalam proses evaluasi pembelajaran dengan tidak memberikan pelukan yang istimewa kepada siswa saat evaluasi pembelajaran berlangsung. Anti korupsi adil. Setelah siswa selesai mengerjakan evaluasi, lembar dewan dikumpul pada guru. Nasionalisme memelihara ketertiban. Ini foto dokumentasinya saat melakukan evaluasi. Masuk tahapan kedua, mengoreksi hasil evaluasi. Itu penerapan nilai dasar ASN. Selanjutnya saya akan melaksanakan penilaian terhadap hasil pekerjaan siswa tanpa memberikan nilai lebih kepada siswa tertentu, maksud akuntabilitas jujur. Kemudian saya akan melakukan analisis hasil pembelajaran apakah sudah mencapai indikator pembelajaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk melaksanakan remedial dan pengayaan bagi siswa yang sudah tuntas dan belum tuntas, serta mereka hasil evaluasi pembelajaran, komitmen mutu, berorientasi mutu. Ini dokumentasi kegiatannya, sementara mengoreksi hasil pekerjaan siswa. Masuk ke tahapan ketiga, yaitu menyampaikan hasil evaluasi pembelajaran. Penerapan nilai dasar ASN, menyampaikan hasil evaluasi kepada siswa secara transparan dan objektif sesuai kemampuan hasil belajar siswa, maksud akuntabilitas, transparan, dan kejelasan. Dokumentasi kegiatannya, saya bagikan kembali hasil tesnya. Kemudian masuk ke tahapan 3, memberikan reward pada siswa yang berprestasi. Penerapan nilai dasar ASN pada tahapan ini merupakan bentuk apresiasi saya terhadap siswa yang aktif dan mendapatkan nilai tertinggi dari proses pembelajaran sampai hasil yang dicapai dalam evaluasi pembelajaran siswa. Komitmen mutu inovatif. Ini dokumentasi kegiatannya. Masuk dalam kesimpulan, dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara atau ASN dalam kegiatan aktualisasi ini, maka proses pembelajaran PJOK di SD Negeri Mominit menjadi lebih optimal dengan dilakukannya penerapan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif, yaitu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran melalui modul, serta dengan cara memodifikasi alat peraga dalam pembelajaran ketika di sekolah tidak memiliki alat peraga olahraga, sehingga hasil pencapaian prestasi siswa menjadi lebih baik lagi. Rencana tindak lanjut, pelaksanaan pembelajaran dengan modifikasi alat peraga dan modul pembelajaran bisa digunakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam pembelajaran PJOK. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam olahraga. Saya kembalikan ke host. Terima kasih Pak Sofyan. Baik, silakan Pak
Pak Mentor untuk memberikan penguatan dan dukungan Pak terhadap apa yang sudah diimplementasikan oleh Pak Sofyan. Silakan Pak. Dulu. Oh, sudah. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita dan kesehatan umum masih bertemu dalam rangka aktualisasi dari guru kami Pak Sofyan. Yang terhormat tim penguji Pak yang terhormat Isnain Ramadan selaku pendiri yang terhormat dan yang saya hormati pula guru saya Pak Sofyan PD dan para melaksanakan aktualitas. Syukur alhamdulillah selama adanya kegiatan aktualisasi dan habituasi akan terlaksana dengan baik dan pengaruh terhadap sekolah terutama pada pembelajaran PPOK terlihat ada peningkatan. Selain itu sekolah dengan baik berjalan dengan baik. Saya saya berikan tugas tambahan sebagai kooperator Kapolri di sekolah SDN Mui. Dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan proses pembelajaran terlaksana dengan baik. Walaupun alat peragam kurang memadai, tapi terlaksana dengan baik. Dari itu pula, saya sebagai kepala sekolah berharap kepada penguji untuk dapat meneruskan peserta atas nama Pak Sofyan Basir. Dan itu bukan itu saja saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mentor atas penguatan dan dukungannya. Silakan Bapak penguji untuk memberikan masukan ke Pak Sofyan. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Isna selaku coach dan moderator pada ujian seminar aktualisasi pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Mentor, Pak Amadan sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk hadir mendampingi Pak Sofyan dalam seminar aktualisasi. Tadi sudah memberikan penguatan dan testimoni terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama kurang lebih 30 hari. Kami tetap berharap Pak Mentor tetap mengarahkan Pak Sofyan agar kedepannya jauh lebih baik lagi dan bisa menjadi ASN yang profesional tentunya. Kemudian Pak Sofyan. Ya, siap Pak. Ada beberapa saran dari saya dan catatan. Jadi mohon dicatat dan bisa juga dilihat nanti di kolabjarnya. Dan terima kasih sudah melaksanakan kegiatan aktualisasi ini selama kurang lebih 30 hari. Yang pertama dari saya adalah masukkan penguji di kata pengantar dan berikan tanggal di kata pengantar. Kemudian terkait dengan output yang sudah dihasilkan, yang sudah dikerjakan ataupun dihasilkan, beberapa yang sebenarnya masih kurang, seperti persetujuan dari mentor. Persetujuan dari mentor itu sebaiknya dibuatkan dokumen persetujuannya.
Belum ada kata terlambat, masih bisa dimasukkan dan dilengkapi. Kemudian Siap. foto alat peraganya. Ya, itu belum saya lihat di lampiran juga. Nanti masukkan foto alat peraganya seperti apa. Kemudian hasil dari evaluasi anak-anak didik. Seperti apa evaluasinya? Ya. Kemudian rencana tindak lanjut itu buatkan poin per poin. Jangan dinarasikan. Tapi buatkan poin per poin apa-apa saja yang menjadi rencana tindak lanjut selanjutnya. Kemudian lembar konsultasi coach dan mentor. Itu juga dimasukkan dalam lampiran, Pak Sofyan. Yang terakhir dari saya adalah catatan-catatan penguji. Mulai dari rancangan sampai dengan aktualisasi ini. Masukkan itu di lampiran sebagai bukti atas perubahan-perubahan ataupun perbaikan yang kita lakukan. Mulai dari rancangan sampai dengan diri beraktualisasi, menghabituasikan nilai dasar profesi ASN. Aktualisasi sebenarnya ada pada saat Pak Sofyan kembali ke sekolahnya, mengajar sebagai guru olahraga, ya. Dan Mohon maaf terputus. terutama di bidang olahraga, ajarkan dengan baik. Siap. Kalau tadi saya lihat modulnya itu ada 2 olahraga yang ditampilkan, bola dengan basket. Kalau bola saya menjadi kiper, kalau basket saya center, tapi basket saya sudah pensiun, sudah berat di perut untuk lari. Terakhir saya di 2018 untuk bermain, tapi sudah vakum sekarang. Mudah-mudahan anak-anak ini bisa berprestasi ke depannya dan bisa membawa nama sekolahnya, nama kabupatennya, nama provinsi, ya, bahkan Amin. sampai ke tahap internasional. Insya Allah. Tidak ada yang mustahil. Ya. Kemudian Pak Sofyan buat suatu kemudahan-kemudahan inovasi-inovasi dalam setiap pekerjaan Bapak. Bantu mentornya, bantu kepala sekolahnya untuk memajukan sekolahnya, ya, ke arah yang lebih baik lagi ke depannya. Saya tidak mengatakan sekarang ini tidak baik, tapi kita harus terus memikirkan ke depannya itu kita harus membawa perubahan-perubahan yang jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kemudian Pak Sofyan, ini bukan akhir dari tali silaturahim kita. Mudah-mudahan terus berlanjut. Mungkin suatu saat kami akan berkunjung, akan melihat di sekolah-sekolah ataupun instansi-instansi alumni pelatihan kami yang sudah dihasilkan oleh BPSDM, tentunya bekerja sama dengan BKPSDM Kabupaten Balut. Tetap semangat, jadilah ASN yang profesional ke depannya. Welcome to ASN, semoga lulus. Amin. Demikian dari saya kembalikan kepada Bu Isna selaku coach dan moderator. Baik, terima kasih Pak Arhan. Baik, mungkin Pak Mentor ada yang mau ditambahkan? Cukup Pak? Cukup Pak ya? Baik, terima kasih Pak. Silakan Pak Sofyan untuk menanggapi apa yang disampaikan Pak Arhan, sekaligus langsung closing statement ya. Silakan. Terima kasih kembali atas waktunya yang diberikan. Saya cukup apresiasi terhadap masukan dan saran oleh Pak Penguji, Pak Arhan. Saya coba memperbaiki secepatnya dan menjadi ASN yang lebih baik lagi, karena kami juga masih butuh bimbingan, dan harapan saya kepada Pak Amadan untuk selalu membimbing saya dalam pelaksanaan tugas dan pokok sebagai guru. Oke, saya cukup mungkin dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu. Sekian dan terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Sofyan. Saya kira dengan berakhirnya tadi closing statement dari Pak Sofyan, untuk sesi Pak Sofyan juga cukup sekian. Saya akhiri untuk sesi kita. Terima kasih sekali lagi Pak Mentor ya, berkenan untuk mendampingi Pak Sofyan dan mendampingi pada saat implementasi sehingga hasilnya bisa optimal. Terima kasih juga penguji yang telah membantu Pak Sofyan memberikan masukan sehingga aktualisasinya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya serahkan kembali ke Ibu Emi. Silakan Bu Emi. Terima kasih Bu Isna, terima kasih Pak Sofyan dan Pak Mentor karena telah selesai pemaparannya. Maka dari itu diizinkan untuk live kepada Pak Mentor dan Pak Sofyan.